Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data teori, pertemuan ke-11. Hari ini kita membahas tentang built-in function. Built-in function adalah fungsi-fungsi yang sudah ada di MySQL, sehingga kita tinggal menggunakannya. Contoh dari built-in function di MySQL adalah ada fungsi max, min, count, average, dan sum. Ini yang sering dipakai. Untuk fungsi-fungsi yang lain, misalkan ini ada jenis untuk string function, numerik, date and time, dan mungkin function yang lain. Untuk string function di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ada ASCII, char, charset, concat, dan yang lain. Misalkan saya coba ke concat. Nah, concat ini untuk menggabungkan dua string atau lebih. Di sini misalkan kita ingin menggabungkan ini ya, ada F, Mary, dan seterusnya. Di sini bisa untuk menggabungkan menjadi satu kalimat ya. Kemudian untuk numeric function di sini contohnya ada ini ya, ABS ini untuk absolute, kemudian bin, ceiling, floor, mode, power ini untuk kuadrat ya. Kemudian round untuk pembulatan dan yang lain. Kemudian untuk date and time function di sini juga ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Misalkan day name, ada day of week, day of year, kemudian mungkin yang sering digunakan adalah now, menampilkan waktu sekarang ya, current date and time, dan banyak lagi yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk other function di sini juga ada beberapa, ada benchmark, if null, ya di sini juga ada penjelasannya, ada is null, ya, dan beberapa fungsi yang lain. Di sini intinya built-in function ini adalah fungsi-fungsi yang bisa langsung kita gunakan di standarnya MySQL. Nanti bisa kita pasangkan dengan group by. Untuk keterangan lebih jelasnya bisa Anda dapatkan di sini ya, di dokumentasi atau reference manual untuk MySQL. Berikutnya akan saya jelaskan di teknis MySQL-nya. Misalkan di sini saya mau menampilkan count, ini banyaknya data, count. Kita coba jalankan, menampilkan banyaknya data di tabel MHS di database saya. Sini ada 6 data. Kemudian misalkan kita tambahkan filter untuk kode P tertentu ya, untuk kode prodi tertentu. Dari yang tadinya 6, kita coba eksekusi 4 untuk P1, dan kita coba untuk filter kode P yang lain. Ini ada 2 ya. Jadi di data di tabel saya cuma ada 2 kode P. Ini tadi untuk menghitung banyaknya data. Jadi kita nanti bisa membungkus query ini misalkan ya, kita nanti bungkus ke store procedure, atau kita bisa bungkus juga ke stored function ya untuk pembahasan berikutnya. Kita bungkus, kemudian nanti kita jadikan filter di sini functionnya. Kemudian untuk mengetahui banyaknya data di setiap kode P atau prodi, kita bisa menggunakan query seperti ini. Tampilkan kode P, kemudian banyaknya data dari tabel MHS digrupkan berdasarkan kode P. Jadi seperti ini tampilannya, akan ketahuan di sini ya, P1 berapa, P2 berapa. Sehingga totalnya tadi sesuai ya, total dari data di tabel MHS saya itu ada 6. Dan mungkin juga ini ada AVG, average ya. Average, ada maksimum, ada minimum ya. Sekarang untuk kasus di
database saya akan coba menjelaskan. Di sini saya ada tabel nilai underscore MAS ya. Di sini saya coba dulu. Ini ada NIM, kode MK, sama nilai. Ini opsional ya, Anda bisa menggunakan struktur tabel yang berbeda. Di sini misalkan di sini Anda tambahkan primary key, satu primary key ya. Kalau di punya saya ini primary key-nya ada 2 field, NIM dan kode MK. Mungkin nanti bisa ditambahkan semester. Berikutnya saya akan menampilkan banyaknya mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ya, yang diwakili dengan NIM ini. Ya, kita coba. Di sini eh, ada 4 mahasiswa ini tadi 6 itu yang 2 berarti belum mengambil mata kuliah ya. Jadi yang ngambil masih 4 mahasiswa, 001 sampai 003 itu 2 mata kuliah, sedangkan 004 itu mengambil 3 mata kuliah. Kemudian misalkan saya ingin menampilkan rata-rata nilai setiap mahasiswa, ini kita bisa eksekusi di sini. Ini rata-ratanya ada mulai 0,1 sampai 0,4 ya. Di sini NIM, kemudian AVG, average ya, atau AVG, kemudian yang di rata-rata itu apa, as sebagai field apa, dari tabel apa, kemudian berdasarkan NIM ya, berdasarkan apa ya. Jadi akan dihitung berdasarkan NIM gitu ya. Berikutnya untuk bagaimana query untuk mendapatkan mahasiswa yang mempunyai nilai tertinggi dari setiap mata kuliah. Jadi di sini query-nya agak lebih kompleks ya, lebih kompleks dari sebelumnya. Ini menggunakan subquery, jadi ada query di dalam query. Di sini saya jelaskan, ini kita akan menampilkan NIM, kemudian kode MK, kemudian nilai. Di sini dari tabel nilai underscore MAS, di mana kode MK dan nilainya, ini saya baca dan ya, ini pada ini koma ya, ini koma. Ini untuk mempermudah saya menjelaskan di mana kode MK dan nilainya itu ada di dalam query ini. Ini kita coba dulu query ini itu maksudnya apa. Ya ini yang di sini ya. Query ini saya coba eksekusi ini. Jadi ini query yang saya blok ini maksudnya untuk menampilkan nilai tertinggi dari suatu mata kuliah, nilai tertingginya. Nah, kemudian nanti kita gabungkan dengan query yang sebelumnya, yang query yang di luarnya ini untuk kita menampilkan siapa saja. Siapa saja ini kita wakili dengan NIM. Digrupkan dengan kode MK-nya. Jadi kita bisa nah ini ya, perhatikan di sini semua nilai tertingginya diraih oleh mahasiswa dengan NIM 004 ya. Dengan nilai yang seperti ini ya. Kita bisa cek tadi di sini nilai tertingginya dari setiap mata kuliah ya. Ini ada 99, 90 dan 98. Kita bandingkan dengan ini ya, 99, 90, 98. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kebalikannya ya. Mencari nilai yang terendah. Ini kita tinggal mengganti fungsi yang kita gunakan, yang tadi menggunakan max, sekarang kita gunakan min. Ini bentuk query-nya sama, logiknya sama ya. Kita tampilkan dulu nilai terendah dari setiap mata kuliah. Kita pasangkan dengan query yang untuk menampilkan NIM. NIM di sini. Kita bisa eksekusi di sini. Nilai terendahnya diraih oleh NIM 003, 01, dan 03. Gitu. Jadi ini tadi adalah beberapa contoh penggunaan built-in function ya, nah yang nanti kita akan gunakan di stored function ya di materi berikutnya ya.
Jadi ini penting saya sampaikan karena nanti akan sering kita gunakan di stored function yang nanti kita bikin sendiri. Ya, gitu. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti silakan dicocokkan dengan database Anda masing-masing. Kira-kira mana saja tabel yang bisa dibuat built-in function. Saya Christian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.